berarti jadi 1 juta tuh. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana bentuk nyatanya balasan ilahi 1 juta itu menurut Beben? Kalau menurut Beben dalam bentuk nyatanya tidak harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gue kali ini akan bikin video lagi sama adek gue, ya kan, sama Beben. Nah, teman-teman, Beben loh. Ya Beben lah. Udah lah. Nah, gue kali ini tuh ingin bertanya sama adek gue ini, kan dia lulusan pesantren nih ceritanya gitu ya teman-teman. Biasanya agak tahu banyak hal nih soal agama. Nah, gini maksudnya, gue ingin ngebahas tuh soal yang sekarang lagi viral gitu kan, yaitu tentang seorang ustadz yang sedang bermasalah konon katanya, dan ceramah-ceramahnya yang menuai kritikan dari beberapa kalangan ulama ya gitu kan, dari beberapa ustadz gitu, yaitu tentang sedekah gitu kan. Dan pas gue lihat juga videonya ya Ben ya, itu videonya tuh memang dia tuh mengajarkan tentang ilmu sedekah, tetapi apa ya, kayak macam menghipnotis orang atau kayak macam ngejebak orang untuk, intinya kalau yang saya baca tuh Ben, kalau dia udah ngomong gitu terus kemudian manggil orang ke atas panggung, orang yang di atas panggung tuh tidak secara apa ya, diajak ngobrol sama dia tentang itu, tentang sedekah, terus tentang balasan-balasannya kayak gitu tuh, kayak macam orang itu kalau misalnya dia nggak menyedekahkan hartanya tuh kayak jadi udah malu gitu. Akhirnya mereka entah mungkin dengan terpaksa ya akhirnya menyedekahkan hartanya itu gitu kan, walaupun yang sampai rumahnya kita nggak tahu, mungkin dia ngomel-ngomel, ngedumel apa segala macam, kita nggak tahu ya Ben ya gitu kan. Iya. Nah, dan dia selalu mengatakan bahwa ketika kita memberi 1.000 bakal jadi 10.000, memberi 100.000 bakal jadi 1 juta, terus berlipatan 10 gitu kan. Itu kan diiming-imingi gitu kan masyarakat tuh semacam itu. Biar mau bersedekah gitu kan. Nah, terakhir di statementnya saya pribadi Ben melihat dia mengatakan melakukan seperti itu tuh katanya ngamen sana ngamen sini gitu kan, masuk sana masuk sini tuh. Maksud dari kalimat ngamen sana ngamen sini tuh, apakah dengan ilmu dia mengamen seperti orang dengan ilmu, dengan kemampuannya main gitar dan bernyanyi dia mengamen, apakah seperti itu gitu kan. Entah, intinya yang ingin ditanyakan sama saya ke Beben itu adalah, emang benar kalau misalnya, bukan emang benar ya, maksudnya kalau misalnya kita memberi 1 dibalas 10 itu seperti apa sih penjelasan Beben, sepengetahuan Beben kalau di pesantren gitu. Nanti kita cocokkan, karena gini, saya pribadi juga punya pendapat gitu, dan saya pribadi punya pendapat tentang bagaimana Tuhan membalas 10 kebaikan itu. Dan saya pribadi juga Ben meyakini bahwa memang Allah itu akan membalas 10 kali lipat gitu loh, kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Konon katanya kalau misalnya di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan itu malah akan dibalas 70 kali lipat gitu kan. Nah, sedangkan definisi 70 ini, kalau kita mau ngelihat kepada sejarah bangsa Arab dulu, bahasa 70 ini kan katanya artinya tidak terbatas gitu. Ya. Berarti kalau kita mau menggunakan bahasa orang Arab zaman dahulu dengan memakai istilah 70, berarti Allah itu tidak terbatas memberikan balasan dari apa yang telah kita sedekahkan gitu. Seperti misalnya kita memberikan uang kepada orang yang butuh gitu kan, 10.000 gitu kan, berarti balasannya itu enggak 100.000, enggak 700.000 gitu kan, tetapi mungkin 70 atau 7 juta atau lain sebagainya gitu. Artinya tidak terbatas. Artinya tidak terbatas di sini tuh mungkin kebaikannya dari Allah itu, dari yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu mungkin sampai selamanya akan kita rasakan gitu kan. Tetapi kalau kita bicara soal kebaikan ilahi, ya kan kebaikan Allah itu nggak pernah berhenti sampai selama kita hidup gitu kan, bahkan mungkin sampai kita mati gitu. Kalaupun kita tidak menerima kebaikan di akhirat nanti, ya itu kan akibat kita sendiri yang menolak dengan perbuatan-perbuatan kita gitu loh, menolak pertolongan Allah, menolak kebaikan Allah dengan cara kita mengingkari semua perintah-perintahnya, kan seperti itu gitu kan, tidak mau menerima perintah-perintahnya, kan seperti itu gitu ya Ben. Nah, menurut Beben sendiri, definisi 1 dibalas 10 itu menurut anak santri gitu kan, 7 tahun ya teman-teman di pesantren, itu gimana tuh gitu menurut Beben gitu? Atau mungkin Beben mau bertanya juga gitu kan? Atau nanti ke depannya, atau sekarang tuh Beben kalau ngejelasin gitu, nah nanti Kakang akan ngejelasin, saya sendiri akan ngejelasin juga gitu kan tentang 1 dibalas 10 itu.
kira-kira sejalan nggak, cocok nggak nih gitu kan. Kalau memang nggak cocok ya kita akan berdebat berarti nanti kan seperti itu. 1 dibalas 10 itu menurut anak santri ini gitu kan. Beben kan 7 tahun di pesantren ya teman-teman, gimana pun juga gitu kan. Bukan saya di sini atau bukan Beben di sini juga ingin menguji kemampuan diri, enggak. Ini soal pendapat aja gitu kan. Nah, pendapat Beben kalau memang nanti berbeda dengan pendapatnya saya, ya mungkin kita berdebat. Tapi kalau sama, ya berarti kita telah memberikan satu pendapat kepada publik gitu kan. Dan biarkan publik nanti juga berpendapat gitu. Dan kita kalau sudah berbeda pendapat, ya berarti jalan keluarnya adalah satu sama lain saling menghargai pendapat itu masing-masing, saling menghormati seperti itu, Ben. Nah, sekarang saya pengen tanya, menurut Beben 1 dibalas 10 itu apa sih gitu loh? Gimana itu maksudnya? Kalau menurut BBN sih enggak. Yang Sebelumnya sih belum pernah mendengar penjelasan 1 dibalas 10 gitu. Yang dengarnya itu cuman gitu aja. 1, ketika seorang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10. Itu pun tergantung keikhlasan kita. Kalau kita memang benar-benar ikhlas melakukan kebaikan itu, maka Allah akan membalasnya segitu. Dan yang mengatakan sampai 70, sampai 700, sampai 7000, hingga tanpa terbatas lah gitu. Intinya tergantung seberapa ikhlas kita. Oh Gitu. Kalau kita masih ada rasa bangga terhadap diri kita, berarti ikhlasnya gagal lah gitu kan. Bisa dikatakan ikhlasnya gak sempurna gitu kan. Apalagi kalau ria dikasih tahu kepada orang saya telah melakukan ini, ya itu kan jelas-jelas gagal gitu ikhlasnya. Kalau kayak gitu udah nggak dapat apa-apa lah katakan ya. Jadi cuma gitu. berkorban tanpa mendapatkan apa-apa ya gitu ya kan. Cuman kalau mendapatkan pahalanya sedikit, ya setidaknya sudah melakukan kebaikan walaupun gugur gitu lah karena tidak ikhlas itu kan. Ini tergantung keikhlasan kita dan niat kita memang benar-benar membantu, bukan untuk menunjukkan bahwa gue itu bisa gitu kan. Bahwa gue itu apalah gitulah intinya mungkin bukan ingin menunjukkan bahwa gue bisa, karena sejatinya bisa itu ya tergantung izin hakikatnya tergantung izin ilahi gitu ya. Iya. Ya kalau misalkan untuk tujuannya untuk menyombongkan diri, misalkan gue ini gini lah gitu kan, bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita berniatnya seperti ini, saya menunjukkan kebaikan ini kepada orang lain, saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, atau kalau dari bahasa familiarnya itu kan ria gitu kan. Saya bukan bermaksud seperti itu, tapi saya hanya untuk membawa atau gitu agar orang-orang meniru gitu kan kebaikan yang telah saya lakukan. Nah kalau itu berbeda lagi gitu kan. Tapi harus benar-benar gitu kan. Saya ikhlas, saya melakukan untuk menunjukkan seperti ini tuh agar orang lain juga sama bisa melakukan apa yang seperti saya lakukan. Gitu kan. Jadi ibaratnya tidak secara langsung yang dimaksud Beben itu bukan tujuannya ria gitu kan. Kendati pun beberapa orang melihat kita melakukan kebaikan itu, tapi niat hati kita itu ingin memberi contoh yang baik gitu kan ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang menilai oh ini ria gitu, harusnya kan memberi sembunyi-sembunyi gitu. Tapi kan bicara ria atau tidaknya itu kan sebenarnya kalau ibarat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali, orang yang ikhlas itu adalah seperti melihat semut di atas batu hitam di tengah malam. Tidak terlihat kan seperti itu. Nah sekarang berarti orang yang memberikan sesuatu di hadapan orang banyak pun tidak bisa kita lihat bahwa itu ria apa enggak gitu loh. Tergantung di dalam yang tahu. Tergantung di dalam hatinya, lu sebenarnya ingin bersedekah atau ingin ria gitu kan, atau ingin nunjukin bahwa lu hebat gitu kan. Seperti itu. Kalau misalnya kita niatnya ibaratnya tidak ada niat apa-apa kecuali hanya beribadah, ya kita bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya niatnya kita ingin memberikan contoh, itu juga bagus gitu. Karena memang harus memberikan contoh yang baik kepada orang bahwa memberi itu baik kan, seperti itu gitu kan. Membantu orang yang membutuhkan itu baik gitu kan. Atau kita ngasih kepada si pelit ibaratnya, kalau kita mau pakai istilah ngasih kepada si pelit itu ya mungkin kita juga ingin nunjukin bahwa gini loh rasanya gitu loh memberi gitu kan. Enak kan lu dibantu gitu, makanya lu juga banyak lah membantu orang biar banyak orang yang lu bisa kasih hal yang enak kayak gitu kan. Artinya lu bantu orang banyak kan, bisa seperti itu gitu kan ya. Oh gitu ya, siap-siap lah. Dan sebenarnya bisa kita lihat juga mana yang ria, mana yang memang benar mau memberikan contoh yang baik terhadap yang lainnya gitu. Kita bisa lihat dari ucapannya juga. Kalau misalkan dia memang benar-betul ikhlas itu kan hanya untuk di depan umum, misalkan depan banyak orang melakukan kebaikan, dia tidak akan ngomong apa-apa.
dia hanya diam, dia membantu, udah dia pergi. Tapi kalau misalkan ya kelihatan lah gitu, kalau misalkan orang yang benar-benar mau membantu, misalkan mau melakukan sebuah kebaikan, menolong orang gitu kan, kalau memang dia tidak menyembuhkan diri, itu tidak memperkenalkan inilah saya gitu kan, saya bisa seperti ini bisa ini, itu katakan dia itu tidak berbicara apa-apa, membantu segera membantu. Kalau udah membantu semuanya tertolong, atau setelah melakukan kebaikan dia hanya diam, udah pergi. Nah itu kayaknya kita bisa menilai, wah bahwa dia itu 70% kita bisa kita meyakini bisa bahwa meyakini dia bahwa dia ikhlas. memang ikhlas itu. Gak, memang. oke, siap. Tapi kalau misalkan dia banyak bicara, misalkan saya gitu, biasalah, tahu lah kita Nah, orang sekarang tuh gini, kayak Ben. gimana gitu kan. Bentuknya Allah membalas 1 dibalas 10 itu kayak gimana sih? Kan gini, misalnya yakin nih bahwa Allah tuh, kita kan yakin kepada Allah nih, yakin bahwa Allah tuh akan membalas 10 kebaikan itu loh, akan membalas 10 kali lipat. Beben ngasih uang nih ke seseorang 100.000, kalau Beben yakin akan dibalas 10 kali lipat, berarti jadi 1 juta tuh, Iya. ya kan? Nah, bagaimana bentuk nyatanya balasan ilahi 1 juta itu menurut Beben? Kalau menurut Beben dalam bentuk nyatanya tidak harus 1 juta itu kembali uang, misalkan nominal uang 100.000 kita kasih ke orang, tidak harus Allah membalasnya itu memang dengan uang juga 100 juta. Tapi segala kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, misal dari ekonomi berjalan lancar, pekerjaan berjalan lancar, dan yang lain-lainnya semuanya itu lancar. baru realistis, Ben. Jadi gitu ya, bener. Nah, jadi kita nggak ada perbedaan, Ben, sebenarnya. Artinya gini, saya pribadi juga kemarin tuh sempat merenung gimana sih yang dimaksud ya. Maksudnya gini, saya pribadi juga ingin menerjemahkan sesuatu itu lebih mudah dipahami gitu kan, dan lebih nyampe kepada sanubari masyarakat yang menerima suatu kebenaran dari ilahi itu ya seperti itu gitu. Harus ngelihat bentuk nyatanya gitu. Artinya begini, pendapat saya juga gitu, Ben, bahwa kalau kita ibaratnya memberikan 1 juta jadi 10 juta gitu kan. Orang yang memberikan 10 juta, 1 juta kepada orang lain gitu kan, menolong orang lain atau bersedekah 1 juta jadi 10 juta. Dilihat dari sedekah 1 jutanya aja, berarti ini orang punya kemampuan. Itu satu. Nah, dengan biasanya orang yang punya kemampuan itu, kalau misalnya dia sakit, kalau misalnya dia ada masalah, itu pasti dia menyelesaikan persoalan dia juga membutuhkan uang yang banyak. Kalau orang memberikan sedekah ibaratnya 50.000, berarti dia kemampuannya lemah tuh. Ibaratnya secara ekonomi dia tidak begitu baik. Maka biasanya orang yang katakanlah yang tidak begitu mapan dalam hidupnya, yang tidak begitu, katakanlah mungkin yang bukan orang kaya gitu lah ya. Ya, penyakit-penyakit yang dihadapi juga, persoalan-persoalan yang dihadapi yang menyangkut uang biasanya juga nggak besar tuh. Kayak gitu kan gitu. Jadi, contoh gini, Allah mempertimbangkan itu. Jadi contoh gini, orang menengah dia punya utang paling gede 100 juta. Kalau orang kaya punya utangnya itu lebih gede gitu loh. Kalau ibarat utang tuh kayak gitu. Nah, sekarang kembali ke pembalasan Allah itu maksudnya mungkin begini, Ben. Orang ngasih sedekah, orang kaya ngasih sedekah 1 juta nih, ya kan? Sama Allah tuh dibalas bukan uang 10 juta loh. Gitu kan. Maksud Ben kan begitu. Sama, maksud saya juga begitu, Ben. Jadi, misal begini, bagaimana Allah membalasnya 10 juta? Itu sebenarnya soal nilai. Bukan bentuk uang. Jadi nilainya tuh begini misalnya. Dengan dia bersedekah, yang aturannya mobilnya tuh harusnya mogok, gitu kan, membutuhkan biaya 5 juta. Karena dia setelah bersedekah 1 juta, tiba-tiba tanpa kita ketahui kan rahasia Allah ya. Mobil ini aman aja gitu. Padahal mobil ini melalui jalur atau melalui keadaan yang sebenarnya bisa saja mobil ini mogok. Tapi si orang itu karena sudah bersedekah, maka Allah lancarkan gitu loh. Jadi mobilnya nggak mogok, akhirnya nggak jajan 5 juta. Berarti baru 5 juta tuh kebalas kan sebenarnya gitu kan. Cuman kan ya lemah kesadaran manusia, atau mungkin memang manusia tidak mendapatkan penjelasan ini sehingga buruk sangka jadinya. Manusia bahkan mungkin 50% lah gitu kan, atau katakan 60% tidak menyadari hal itu gitu kan. 90% lah, karena tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena menurut saya pribadi penjelasannya aja memang kurang realistis, dan penjelasannya juga kurang bagus gitu loh, dari orang yang menyampaikan soal 1 dibalas 10 ini gitu kan. Kalau penyampaiannya semacam ini, saya rasa masyarakat akan paham kok gitu kan. Kayak gitu. Terus kemudian yang 5 jutanya lagi dari mana? Misalnya tanpa dia sadari, ibaratnya dia itu ditraktir teman. Kalau nggak seperti yang Beben bilang tadi, perusahaannya harusnya menelan kerugian 5 juta dengan karena kejadian 12 segala macam.
Nah, tahu-taunya orang yang dirugikan itu secara ekonomi atau secara hitung-hitungan atau secara matematik dia harusnya nuntut tuh 5 juta dari Iya. kerugiannya. Tapi ternyata orang itu nggak nuntut gitu loh. Iya. Dia malah memaklumi ya nggak apa-apa bla bla segala macam. Itu kan juga bentuk balasan Iya. dari Allah kan. Iya, Akhirnya genap itu 10 juta kan kayak gitu. Iya, Nah, benar. cuman manusia itu kan kadang-kadang dengan rakus dan kebodohannya dia berpikir gini, seandainya yang kemarin itu langsung dibalas 10 juta lagi sama Allah, terus gue sekarang nggak didenda ibaratnya 5 juta, terus nggak ngeluarin untuk bengkel mobil ibaratnya 5 juta, berarti gue 10 juta nih aman di kantong. Kan rakusnya di situ tuh. Padahal sebenarnya rakus nggak orang kayak begitu. gitu tuh. Padahal sebenarnya dia mobilnya melalui jalur yang berbahaya tidak jadi mogok, tidak mogok, walaupun prediksi dia nih mobil bakal masalah pulangnya nih gitu kan. Iya. Ternyata pas dicek ke dealer nggak ada masalah apa-apa, ke bengkel nggak ada masalah apa-apa, tuh mobil sehat-sehat aja kan. Banyak lah gitu kan contoh-contohnya seperti kan, bensin menipis nih gimana nih? Tahu-taunya ada teman yang nyamperin gitu kan. Nah, kayak Itu kan gitu. Banyak lah kita. Nah, banyak yang kayak gitu, ya kan. Atau orang yang berusaha juga yang tadi seperti yang saya jelasin bahwa harusnya dia didenda tapi kok kenapa nggak didenda? Itulah kebaikan-kebaikan dari Allah semacam itu gitu ya Ben ya. Nah, Ya, jadi benar. menilai 10 dibalas 10 kali lipat itu seperti itu. Nah, Ya. hendaknya para pakar ilmu hadis atau ilmu Al-Qur'an maksudnya para kiai yang suka berceramah hendaklah seperti itu menjelaskan tuh kepada harus masyarakat seperti itu. gitu loh. Biar masyarakat tidak salah paham. Tidak salah paham dan tidak Apalagi terjebak. zaman sekarang kebanyakan masyarakat itu keterbatasan pikiran gitu kan. Itu kan taunya Kritis. gitu aja sehingga pada Kritis, akhirnya dia melakukan kebaikan, dia berharap banget kepada Allah 10 juta. Malah nuntut gitu ya sama Allah gitu kan. sama Allah gitu Oh ya kan. Allah, aku kan udah ngasih 1 juta, kenapa aku nggak mana nih 10 jutanya, iya kan kayak Iya, gitu kan. Aku udah ngasih ini, mana nih gitu. Jadi hitung perhitungan tuh berani banget jadi- dia kan menuntut itu atau perhitungan terhadap kalau- Allah gitu kan, itu kan kurang ajar. Iya, bisa jadi kalau misalkan penyimpulannya sekedar gitu aja, bisa jadi masyarakat berpikirannya seperti itu. Akhirnya kan banyak Jadi- orang yang bersedekah, terus kemudian setelah bersedekah mereka nggak kebalas 10 juta, kecewa nanti sama agama akhirnya. Iya, Kecewa begitu. sama Allah kan bisa Bukan jadi seperti itu. apa sih? Gimana ya tadi dulu lagi. Bukannya diobati, ya niatnya mengobati, tapi malah teracuni gitu kan. Jadi Jadi racun- memberikan obat tapi malah meracuni. Iya, Dia gitu memberikan jamu tapi malah jamu itu bukannya menyembuhkan malah membunuh Malah gitu kan. membunuh gitu. Ya benar, membunuh tidak secara langsung membunuh keyakinan seseorang. Nah. Ketika seseorang tidak mendapatkan penjelasan yang begitu real, yang begitu jelas, kemudian mereka mempraktekkan itu dan tidak mendapatkan balasan, maka keyakinannya terhadap Allah nanti dia bisa saja berkurang kan. Mana janji Allah akan balas Jadi 10, kan dia buktinya. murtad gitu kan. Buktinya gue gini-gini, akhirnya kan seperti itu gitu kan. Makanya Siapa nanti yang jadi yang salahnya gitu kan, jadi pertanggungjawabannya. Kenapa kamu kan Allah kan bertanya gitu kan, bukannya Allah nggak tahu, cuman Ya. seperti guru kepada murid gitu kan. ah, Kamu melakukan ini, kamu telah murtad. Ya saya karena setelah mendengar kata Pak Ustadz gini, tapi kemana buktinya? Nah siapa kan yang menjadi itunya kan? Nah, makanya jadi Ustadz ya berat gitu kan. Ya, Dan untuk harus hati-hati pintar, lah, ya gitu kan. hati-hati lah gitu. Nggak semudah Itu. itu. menyimpulkan sesuatu itu Kan harus sebenarnya benar-benar gini, mendalam, Ben. gitu kan. Sebenarnya begini, di dalam hidup itu ada orang yang memang ahli menganalisa